Beberapa minggu terakhir ini, mata seluruh masyarakat Indonesia mengarah secara tajam ke pintu Korps Bayangkara dengan drama kolosal polisi tembak polisi. Semua media, baik cetak, televisi, dan sosial media, ramai-ramai memberitakan peristiwa berdarah yang menggemparkan Indonesia. Setelah sebulan berkutat dalam gelap, pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J mulai menemukan titik terang. Kematiannya mencuatkan spekulasi luar biasa, juga keraguan tiada tara di kalangan masyarakat. Desakan netizen, dalam hal ini masyarakat, menuai jawaban positif dari Polri. Kotak hitam kasus kematian Brigadir J pelan-pelan mendapatkan cahaya benderang. Kini menjadi tugas Polri untuk menjadikan perkara kematian Brigadir J benar-benar dikupas secara tuntas. Profesionalitas Polri pun disorot tajam akibat ketidakprofesionalan sebagian anggotanya. Bau busuk penyebab kematian Brigadir J menguar kemana-mana. Begitu banyak kejanggalan disampaikan Polri di awal-awal penanganan kasus. Bak gayung bersambut, netizen ramai-ramai membicarakan berbagai kejanggalan tersebut dan kemudian menjadi viral. Publik terus mengepulkan berbagai tanya. Kenapa Polri baru membeberkan perkara itu 3 hari setelah kejadian? Selain itu, publik juga berkasak-kusuk kenapa CCTV di rumah Jenderal Polisi rusak atau mati, tetapi di hari ke-9 hidup lagi. Saya perlu tegaskan, apa yang saya bahas sama sekali tidak sebatas mengikuti tren viral di media sosial. Ini atas nama kemanusiaan, keadilan hukum, pembelaan terhadap yang benar, dan catatan kritis terhadap aparat penegak hukum. Sungguh, skenario yang gagal total dari terduga pelaku dan kekuatan media sosial. Sejak mencuatnya kasus ini ke publik, media dan netizen langsung mencium aroma tidak sedap. Oleh karena itu, media, netizen, medsos, tak lupa pula keluarga Brigadir J terus membuntuti aparat supaya berlaku transparan. Kejanggalan-kejanggalan yang ada mendorong masyarakat untuk mendesak Polri menyelesaikan kasus kematian Brigadir J secara terbuka. Kalau tidak ada media sosial, bisa saja kasus pembunuhan ini menjadi perkara tanpa ada pelaku. Kita boleh katakan, kasus kematian Brigadir J bisa menjadi kunci pembuka kotak Pandora penanganan kasus dari para penegakan hukum kita. Sungguh sebuah pertaruhan besar-besaran bagi wibawa institusi Polri. Sulit disangkal kasus tersebut berdampak serius, sangat serius bagi citra polisi di masyarakat. Banyak sekali penilaian miring. Sebab perkara itu dinilai sangat mudah diusut, tetapi faktanya teramat sulit untuk diselesaikan. Yang mudah dibuat rumit, yang cepat dibikin lambat. Gerakan dan suara bersama masyarakat di media sosial ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses penanganan kasus ini. Mengutip Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD, pembunuhan terhadap Brigadir J mulai terbongkar secara terang benderang berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, dan berkat peran media dan netizen. Kejadian berdarah yang menimpa salah satu putra terbaik bangsa ini yang sudah diskenariokan oleh terduga pelaku, syukurnya kini menjadi terbalik. Dari informasi awal terjadi tembak-menembak, ditampar oleh bantahan pernyataan saksi kunci bahwa kasus kematian Brigadir J adalah sebuah pembunuhan. Skenario sebenarnya pantas disebut rekayasa oknum Polri dalam kasus ini gagal total. Hal tersebut sudah mulai mencuat ketika Baradae berani berbicara apa adanya. Dalam pengakuannya belakangan ini, misalnya, Baradae terang-terangan mengatakan diperintah atasannya untuk menembak Brigadir J. Memang tidak secara rinci menyebutkan siapa atasan yang dimaksud. Dia juga menyebutkan sebenarnya tidak ada baku tembak. Saya dan barang tentu juga Anda sepakat untuk mengatakan semua rekayasa yang dilakoni oleh para tersangka sesungguhnya tidak saja pantas membuat marah keluarga korban, tetapi juga membuat ngeri masyarakat Indonesia. Betul bahwa Baradae memang bersalah, namun kesediaannya untuk buka-bukaan patut kita hargai. Dia siap menjadi justice kolaborator. Dia harus dilindungi agar pengakuan-pengakuan terus diucapkan sehingga kebenaran bisa terkuak secara benderang. Dari kasus ini, kita tetap berharap dan percaya kepada institusi penegak hukum kita, seperti Polri. Pedang hukum harus pula menebas pelaku-pelaku lain, siapapun dia, termasuk otak di balik kematian Brigadir J, setinggi apapun pangkatnya. Tak ada lagi alasan bagi Polri untuk berlama-lama menuntaskan kasus ini.
Presiden Jokowi saja sudah 3 kali di kesempatan yang berbeda meminta dan memerintahkan Polri untuk mengusut tuntas dan membuka serta membongkar kasus ini. Apresiasi dan dukungan penuh kepada Polri. Kiranya kita patut mendukung langkah Kapolri Jenderal Sigit Prabowo yang punya komitmen tinggi untuk menuntaskan kasus yang terjadi. Beliau turun tangan dengan mengumumkan sendiri ke publik tersangka keempat kasus kematian Brigadir J. Tim sus bentukan Polri menetapkan VS sebagai tersangka keempat. Status tersangka terhadap VS sebenarnya tidak mengagetkan publik. Banyak pengamat dan tokoh publik mengatakan penetapan VS sebagai tersangka sebagai pintu masuk mengungkapkan tabir kasus sesungguhnya. Oleh karena itu, kita bisa katakan paling tidak Polri sudah menunjukkan progres besar dari pengusutan kasus kematian Brigadir J. Kalau kita melihat ke belakang, langkah Polri dalam penanganan kasus ini memang terkesan lambat. Publik juga mengakui itu. Tetapi bagi saya, ini bukan jalan lambat, melainkan Polri sedang bersikap hati-hati. Kita lihat beberapa kenyataan. Ketika kasus ini menjadi bahan perbincangan publik, Kapolri memutuskan membentuk tim khusus, lalu memutasi 25 anak buahnya. Bahkan Kapolri belak-belakan pula bahwa ada ketidakprofesionalan anggotanya sehingga pengusutan berjalan sesat terhadap keluarga Brigadir J dan masyarakat Indonesia. Kapolri mengambil kebijakan akomodatif. Permintaan keluarga korban untuk melakukan otopsi ulang terhadap Brigadir J telah dilakukan. Keterbukaan dan transparansi proses pengungkapan pelaku terus diutamakan. Tim sus bentukan Kapolri pun sudah menetapkan 4 tersangka. Meski lambat, gerak Kapolri dan jajarannya bolehlah diapresiasi. Namun tidak boleh terburu-buru juga berjunawa. Kita bisa katakan bahwa ini baru etape pertama. Jalan masih panjang. Apa yang mereka tunjukkan masih jauh dari cukup. Yang pasti sampai sekarang Kapolri telah menunjukkan keadilan dan transparansi awal. Kita sebut awal karena pembuktian menyeluruh akan transparansi dan keadilan masih jalan panjang. Netizen berpengaruh besar terhadap pengungkapan kasus ini. Tugas kita sebagai netizen belum berakhir. Memang sampai sekarang sudah ada 4 orang yang ditetapkan jadi tersangka. Motif terduga pelaku juga masih misteri. Katanya motif pembunuhan terhadap Brigadir J berhubungan dengan hal-hal sensitif. Mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Idealnya motif dari kasus tersebut semestinya tetap dipublikasikan demi menghentikan spekulasi publik. Lebih dari itu, kita memiliki tanggung jawab moral sebagai anak bangsa untuk bersama-sama mengawal konstruksi dan proses hukum terhadap tersangka. Harapannya, keputusan hukum para hakim di pengadilan nantinya bisa memberikan rasa keadilan bagi Brigadir J dan keluarga dan juga masyarakat Indonesia. Hal ini amat penting sebagai pesan bagi masyarakat Indonesia bahwa aparat penegak hukum kita masih profesional dan layak dipercaya. Pelaku selayaknya dihukum seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Saatnya kasus kematian Brigadir J diselesaikan demi keadilan dan demi penyelamatan kredibilitas institusi Polri.